Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa bendahara yang telah menghamburkan harta milik tuannya akan dipecat dari jabatannya. Namun, tuannya memuji dia karena kecerdikannya. Pemegang harta milik sering tergoda untuk berbuat curang. Risikonya dia akan dipecat. Setelah tahu akan dipecat, ia menggunakan otaknya agar bisa diterima bila nanti diberhentikan dari jabatannya. Kecerdikan bendahara ini pun kemudian dipuji oleh tuannya karena ia pandai memperhitungkan masa depannya. Anak-anak terang mestinya jangan kalah cerdik dari anak-anak dunia. Bukan untuk meniru kecurangan, tapi untuk memperhitungkan masa depannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, karena itu kita harus cerdik agar kita tidak binasa. Kita belajar untuk berlaku jujur dalam kehidupan kita. Karena dengan kejujuran, hidup kita akan menjadi lebih damai, lebih tentram. Karena kejujuran adalah nilai penting dalam kehidupan kita untuk juga bisa menikmati kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berhadapkan dengan situasi dunia yang sangat-sangat cerdik. Kadang kita berhadapan dengan situasi dunia yang juga tidak jujur. Tapi mari kita berlaku sebagai anak-anak terang. Kita berjuang untuk jujur dalam kehidupan kita. Setidak-tidaknya kita boleh merasakan damai dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Bagi saya, kita semua diajak untuk berlaku jujur dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk tidak menjatuhkan orang lain. Tapi mari kita berjuang untuk membawa semua orang untuk juga memperoleh keselamatan, kejujuran,
akan membawa kita jauh lebih tenang dalam hidup. Dan kelak kita akan memperoleh kebahagiaan di surga. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami selalu berlaku jujur terhadap siapapun dalam tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kami masing-masing. Berkatilah orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Semoga mereka juga Engkau berikan kekuatan dan kesabaran. Berkatilah orang-orang sakit. Berikanlah mereka juga rahmat kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.